Ada 3 dalil atau ayat dari Alkitab Bible yang terindikasi menubuatkan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan merangkum mengenai debat live, ya, debat lintas keyakinan yang disiarkan secara live antara Bang Ariesto versus Bang Luga Tambunan pada malam Kamis tanggal 2 Desember kemarin di channel Rabbanians ID dengan tema Adakah nubuatan Nabi Muhammad SAW dalam Bible? Nah, jadi video ini dibuat tujuannya untuk membahas dan merangkum debat live lintas keyakinan antara Bang Ariesto dan juga Bang Luga Tambunan di channel Rabbanians ID, bukan untuk menyerang maupun menyudutkan keyakinan tertentu. Oke, saya ulangi sekali lagi, bukan untuk menyerang ataupun untuk menyudutkan keyakinan tertentu. Dan debat pada malam Kamis itu berlangsung selama 2 jam, teman-teman. Jadi ada teman-teman yang meminta saya agar dibuatkan versi rangkuman karena durasi video debatnya yang sangat panjang sampai 2 jam. Tapi buat kalian yang mau menonton gimana serunya berjalan debat pada malam itu, kalian dapat klik link yang ada di deskripsi video atau di kolom komentar ataupun di atas ini, oke? Di atas ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rabbanians ID. Namun, kalau kalian tidak yakin channel yang kalian tonton ini bermanfaat dan cocok buat kalian, ya kalian bisa juga tahan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe di bawah video ini dan juga tombol loncengnya. Tetapi kalian tonton terlebih dahulu video ini hingga usai. Nah, teman-teman, untuk debat pada malam Kamis kemarin itu memerlukan waktu hingga 2 jam durasinya, dikarenakan Bang Luga Tambunan memiliki kendala pada koneksi internetnya. Sehingga debat pada malam itu terpending sampai 30 menit lamanya. Bahkan pada malam itu sampai ada kemungkinan batal debatnya, namun alhamdulillah Bang Luga dapat kembali berhadir untuk melanjutkan debat dengan Bang Ariesto. Jadi pada debat kali ini Bang Ariesto memaparkan beberapa dalil atau ayat dari Alkitab Bible yang menurutnya ayat-ayat ini merujuk kepada nubuatan atas Nabi Muhammad SAW. Namun gini teman-teman, sebelum saya melanjutkan, perlu teman-teman pahami terlebih dahulu mengenai disclaimer dan pola pikir dasarnya untuk menonton video ini. Maksudnya begini, di sini kita sebagai Muslim tidak menjadikan Alkitab Bible sebagai patron dan standar kebenaran, oke? Akan tetapi, isi dari Alkitab sendiri akan benar dalam pandangan kita ketika kandungannya senada dengan isi Al-Quran dan hadis. Maksudnya begini, baik nubuatan Nabi Muhammad itu nantinya ada atau tidak, nyatanya dalam Alkitab yang sekarang itu tidak akan merubah akan status kenabian Nabi Muhammad SAW dan tidak akan membatalkan isi Al-Quran itu sendiri. Kalaupun ada, maka itu kandungannya benar karena senada dengan Al-Quran. Kalau tidak, maka tidak akan mengubah apapun. Ya, ini pandangan dasar dalam hal keyakinan teologis, oke? Ya, itu sama seperti ada yang mencoba menjelaskan jika ada unsur ketuhanan Yesus dalam Al-Quran. Artinya mereka menganggap ada ayat dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, apakah ketika ayat Al-Quran yang dikira mengandung unsur-unsur bukti ketuhanan Yesus itu ternyata tidak difahami demikian atau tidak ada, lantas akan membuat status Yesus itu batal dalam doktrin Kristen? Kan enggak, ya, kan tidak seperti itu. Bagi mereka kan baik ada atau tidaknya dalil isyarat ketuhanan Yesus dalam Al-Quran tidak akan berdampak batalnya status ketuhanan Yesus bagi mereka, kan begitu. Ini pola pikir dasar dari teologi, ya, secara teologis. Nah, jadi itu dulu yang harus kita pahami sebagai pandangan dasar dan pandangan kita sebelum masuk ke inti pembahasan. Dan disclaimer juga, klaim ini bukan dari saya. Ya, klaim mengenai nubuatan Nabi Muhammad dalam Bible itu bukan dari saya. Di sini saya hanya ingin merangkum dari hasil debat sebelumnya. Ya, tentunya lebih berat dalam pandangan muslimnya, ya. Jadi kalau kamu non-muslim, saya sarankan dan saya tegaskan segera tutup video ini karena video ini tidak ditujukan untuk Anda tonton.
Nah, tapi kalau Anda tetap ngeyel ingin menonton video ini, maka saya tidak akan bertanggung jawab dampaknya nantinya, oke? Nah, di sini Bang Ariesto memaparkan beberapa ayat dalam Alkitab Bible yang dikira merujuk kepada nubuatan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama adalah Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 19. Nah, bunyi ayatnya sebagai berikut. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, yakni kepada Musa ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, ayat ini menegaskan dan menjelaskan mengenai nubuatan akan ada nabi yang akan dibangkitkan atau akan ada nabi yang akan diutus, dan nabi itu seperti Musa. Nah, siapakah nabi sepertiku, seperti Musa itu di sini? Bang Ariesto menegaskan nabi seperti Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Yesus atau Nabi Isa. Itu dikarenakan Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama-sama memiliki kesamaan, yakni mereka sama-sama lahir secara biologis, sedangkan Yesus lahir secara mukjizat, yakni tanpa ayah dan ibu. Sedangkan Nabi Muhammad dan Nabi Musa, mereka sama-sama lahir dengan dengan ayah dan ibu, dan mereka lahir secara natural. Kedua, Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama-sama melakukan pernikahan, bahkan berpoligami. Sedangkan Yesus dicatat dalam doktrin Kristen tidak melakukan pernikahan. Ketiga, Nabi Muhammad dan Nabi Musa pernah melakukan hijrah bersama umatnya. Nabi Musa pernah melakukan hijrah dari Mesir menuju ke Yerusalem, itu bersama kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan kaum dan umatnya. Sedangkan Yesus dalam sejarah tidak melakukan perjalanan kolosal, perjalanan hijrah dengan umatnya kemanapun. Keempat, Musa dan Nabi Muhammad SAW sama-sama menjadi pemimpin kaumnya. Musa memimpin kaum Bani Israel, ya, sedangkan Nabi Muhammad memimpin kaum Arab. Nah, dari kepemimpinan Musa itu berlanjut kepada Nabi Yosua atau Nabi Yusha, berlanjut ke Nabi Samuel, hingga kemudian Talut, kemudian Daud, kemudian Nabi Sulaiman, dan kemudian adanya Nabi Sulaiman, dan terus menjadi kerajaan Bani Israel. Dan juga begitu juga Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad kemudian lahir kerajaan Islam, diganti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan berterus hingga kepada dinasti Utsmaniyah. Sedangkan Yesus tidak memiliki kerajaan dan kepemimpinan duniawi apapun yang dapat dilihat secara pasti seperti kerajaan yang diusung oleh Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW. Kelima, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama membawakan syariat hukum baru. Musa membawa hukum syariat Taurat, sedangkan Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam. Sedangkan Yesus, ia tidak membawa syariat baru apapun. Bahkan nanti yang mengubah hukum Taurat adalah Paulus, di mana ketika masa Paulus, sunat dihilangkan, kemudian larangan-larangan dalam Taurat juga dihilangkan. Keenam, Musa dan Nabi Muhammad SAW sama-sama wafat dengan keadaan tenang. Sedangkan Yesus menurut Kristiani wafat dengan dibunuh dan disalib. Walaupun menurut kita Yesus Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi menurut Kristen, Nabi Isa dibunuh di tiang salib. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad mereka wafat secara normal seperti biasa. Sehingga kematian Yesus dengan kematian Musa dan Nabi Muhammad sangat berbeda. Nah, sebenarnya penjelasan ayat ini cukup panjang untuk melihat kesamaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa seperti itu. Namun di sini saya cukupkan karena juga Bang Ariesto hanya menyampaikan sampai di situ saja menjelaskannya. Oke. Nubuatan Nabi Muhammad yang kedua terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21. Ayat ini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang ada dalam Ulangan pasal 18 ayat 17 hingga 19 tadi. Di mana konteks dari ayat ini menceritakan mengenai ketika Yohanes menjawab pertanyaan dari kaum Lewi mengenai 3 tokoh yang ditunggu kedatangannya oleh kaum Bani Israel. Nah, siapa saja mereka? Pertama, mereka menunggu kedatangan Mesias
atau Al-Masih. Yang kedua, mereka menunggu kedatangan Elia atau Nabi Ilyas, di mana menurut Alkitab, Elia diceritakan diangkat ke sorga dan akan diturunkan kembali sebagaimana diterangkan dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5-6. Ketiga, mereka menunggu kedatangan Nabi yang dinubuatkan dalam Ulangan pasal 18 ayat 17 hingga 19 itu. Dalam hal ini, pertama, Yesus sudah mengklaim dirinya sebagai Mesias. Yang pertama mereka tunggu adalah Mesias. Yesus sudah mengklaim sebagai Mesias. Kedua, Yesus ini telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elia, sebagaimana disebutkan dalam Matius pasal 11 ayat 14 dan juga Matius pasal 17 ayat 10-13. Mesias sudah diklaim dan kemudian Elia juga sudah diklaim sebagai Yohanes. Dan yang ketiga, lalu bagaimana dengan nabi yang dinubuatkan itu? Apakah juga ditujukan kepada Yesus? Dalam hal ini Bang Ariesto menjelaskan bahwa menurut Petrus, sosok nabi itu akan muncul sebelum Kristus atau Yesus turun kembali ke bumi untuk kedua kalinya. Dalam artian, sosok Nabi ini merupakan tokoh yang berbeda dengan Yesus dan mengisi masa-masa sebelum Yesus kembali turun sebagaimana bunyi ayat dalam Kisah pasal 3 ayat 20 hingga 22 yang bunyinya sebagai berikut. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, yakni seperti Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya padamu. Nah, kemudian Bang Ariesto juga menjelaskan bahwa kerajaan Allah akan diberikan pada bangsa lain dari bangsa Israel. Dalam artian tidak lagi dipegang oleh Bani Israel sebagaimana yang berbunyi dalam Matius pasal 21 ayat ke-43. Nah, nubuatan lain Nabi Muhammad dalam Alkitab menurut Bang Ariesto termaktub dalam Ulangan pasal 33 ayat 2. Dalam ayat ini Bang Ariesto menjelaskan mengenai nubuatan kota Mekah yang disebutkan dalam Alkitab Ulangan pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Menurut Bang Ariesto, ayat ini merujuk kepada nubuatan Nabi Muhammad SAW. Datang dari Sinai mengacu pada kemunculan Nabi Musa. Dan naik dari Seir, Nabi yang bersinar dari Gunung Paran tidak lain adalah Nabi dari Arab. Itu karena Paran adalah nama kuno dari bagian Arabia, di mana keturunan Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad SAW menetap. Bentuk bahasa Arab kata Paran adalah Faran atau Paran. Dalam buku Yaqut Geographices Waterbunch, yakni buku terjemahan dari kitabnya Yaqut Al-Hamawi, dijelaskan bahwa Faran adalah nama dari Mekah. Kata Faran tampaknya merupakan bahasa Arab dari Faran yang berarti dua pengungsi. Tampaknya tempat tersebut diambil dari nama Hagar atau Hajar dan Yishmael atau Ismail yang datang ke sana sebagai pengungsi. Bang Ariesto memang tidak memberikan referensi lebih lanjut. Namun dari hasil penelusuran saya, ada beberapa referensi lagi yang berbicara mengenai Paran ini. Ahli geografi Arab yang bernama Al-Muqaddasi berasal dari Yerusalem menyebutkan dalam kitabnya Ahsan Taqsim fi Ma'rifat Al-Aqalim bahwa Laut Merah bercabang menjadi dua. Di ujung Al-Hijaz di sebuah tempat bernama Faran. Al-Hamdani dalam bukunya Geography of the Arabic Peninsula, yakni geografi sepenanjung Arab, mengatakan bahwa pegunungan Paran di sekitar Mekah dinamakan menurut Paran, putra Amalek. Sam'ni dalam karyanya Book of Surnames, buku nama-nama keluarga, juga mengatakan bahwa nama Faran, yakni Farani, berasal dari pegunungan Faran dekat Mekah di Hijaz. Menurut Wahab bin Munabbih, ada Tol Faran, yakni Bukit Faran di pinggiran Mekah, yang disebutkan dalam bukunya Kitab At-Tijan. Ibnu Munabbih lebih lanjut menyarankan identifikasi untuk Tal Faran sebagai gundukan dua pelarian, tempat di mana suku Jurhum menemukan Hajar dan Ismail dan mengira mereka adalah dua orang pelarian, yakni sebagai pengungsi. Poin yang tidak diragukan lagi sebagai identitas Nabi Muhammad SAW adalah kalimat, ia datang dengan 10 orang kudus dan dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Nah, pada saat penaklukan kota Mekah, 10.000 orang suci ikut di belakangnya, yakni di belakang Nabi Muhammad, dan beliau adalah pembawa hukum Al-Quran.
Oleh karena itu, nubuatan ini secara mengagumkan telah terpenuhi dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya ada lagi ayat-ayat yang ditawarkan oleh Bang Ariesto sebagai dalil nubuatan Nabi Muhammad SAW dalam Alkitab Bible. Tetapi setidaknya ketiga dalil ini yang menjadi topik utama. Di mana Ulangan pasal 18 ayat 17 hingga 19 menegaskan soal sosok Nabi misterius yang mirip dengan Musa yang akan diutus. Kemudian ditegaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21 serta dalam Kisah pasal 3 ayat 20 hingga 22 bahwa itu bukan Yesus. Kemudian dalam Ulangan pasal 33 ayat 2 mengkonfirmasi akan lokasi sosok yang dinubuatkan. Ini bukan kesimpulan dari argumen saya sih. Di sini saya hanya menyimpulkan argumennya Bang Ariesto pada debat live malam lalu. Sekali lagi, ini bukan kesimpulan dari argumen pendapat saya, oke? Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Bang Luga Tambunan mengenai ayat-ayat dan tafsiran yang dipaparkan oleh Bang Ariesto? Pastinya Bang Luga sendiri tidak setuju ayat-ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad berbanding dengan kepada Yesus. Nah, untuk tanggapan Bang Luga ini akan kita bahas di video berikutnya nih, di part 2, karena supaya tidak kepanjangan durasi video ini. Nah, di episode berikutnya ada hal menarik nih teman-teman, bahwa argumen Bang Luga sendiri dapat menjadi bumerang senjata makan tuan, di mana dapat disimpulkan ada beberapa ayat Alkitab yang kelihatannya gagal terjadi. Nah, apakah benar demikian? Oleh karenanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi video berikutnya yang akan segera kita upload. Karena tentu pastinya video berikutnya sangat seru dan saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menontonnya. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin membaca buku karya Zakir Naik ya dengan judul Debat Islam versus Non-Islam, dan juga ini buku Mereka Bertanya Islam Menjawab. Ya, teman-teman dapat japri saya. Klik link yang ada di kolom komentar karena buku ini sangat terbatas. Nah, buku ini sangat rekomendasikan untuk kan teman-teman baca buat teman-teman yang tertarik dengan video-video di Rabbanians ID karena akan menambah wawasan dan argumen-argumen ketika ada non-muslim yang ingin bertanya mengenai agama Islam seperti itu. Oke, jangan lupa segera klik link yang ada di deskripsi video ataupun yang ada di kolom komentar untuk mendapatkan bukunya. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like dan juga tombol share apabila video ini perlu banyak diketahui oleh orang lain. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.